Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai permutasi dan kombinasi. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita bahas tentang fundamental principle of counting. Jadi di sini ada yang namanya multiplication principle. Ya, kita sudah tahu bahwa di sini ada prinsip perkalian yang itu berasal dari dua buah kejadian yang berbeda, di mana kejadian A itu terjadi sebanyak M kali gitu ya. Kemudian kejadian yang lain, kejadian B itu terjadi sebanyak N kali. Jadi ini ada kejadian A, kejadian B yang masing-masing itu punya cara atau banyaknya cara terjadinya kedua hal tersebut itu berbeda-beda sendiri-sendiri. Nah, maka total jumlah kejadian dari dua event tersebut ya merupakan perkalian dari banyaknya cara dari masing-masing event tersebut ya. Tadi kejadian A itu sebanyak M kali, kejadian B sebanyak N kali. Berarti totalnya adalah M kali N. Contohnya seperti apa ya? Di sini misalnya ada sebuah kelas ya, terdiri dari 14 anak laki-laki, 17 anak perempuan. Nah, ketika seorang guru ingin memilih satu anak laki-laki dan satu anak perempuan ya di situ, maka caranya untuk memperoleh apa namanya kejadian tersebut ya, total kejadian maksudnya untuk memperoleh total nilai kejadian dari pemilihan tersebut ya, tinggal dikalikan saja. Ada 14 dikalikan 17. Jadi seperti itu. Ini adalah prinsip perkalian. Selanjutnya nih contoh yang lain ya, ada seorang punya 5 pakaian ya, 5 atasan, kemudian 6 rok gitu ya, ada 4 caps. Nah, dia ingin memilih ya, pakaiannya. Terus berapa banyak cara ya dia bisa memilih atasan, skirt sama capnya satu, masing-masing satu gitu ya. Karena sekali pakai kan ya sepasang ini semua maksudnya gitu ya. Satu paket gitu ya. Maka caranya ada berapa gitu ya. Tinggal dikalikan saja 5 ya, 5 ini kemudian dikalikan 6 kalikan apa? 4. Jadi seperti itu. Ini adalah prinsip perkalian. Kita berganti ke repetition of an event. Jadi ini pengulangan dari sebuah event atau sebuah kejadian. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika ada sebuah event dengan n outcomes, ya, dia terjadi sebanyak r kali. Ya, di mana kejadian ini diizinkan terjadi suatu pengulangan. Maka jumlah kemungkinannya, ya, jumlah caranya ada berapa banyak ya? Tinggal n pangkat r. Contohnya di sini. Berapa jumlah arrangements dari sebuah dadu ya. Kita ketika melempar dadu sebanyak 3 kali. Ada berapa possibility-nya, kemungkinannya. Maka di sini solusinya adalah dengan melakukan pemangkatan antara n. N-nya ini apa di sini kan? N outcomes. Dadu itu outcome-nya ada 6. 1 sampai 6, ada 6 sisi. Nah, tapi dia dilempar sebanyak 3 kali. Maka di sini adalah R-nya ini adalah 3 ya, ini R-nya. Maka ini 6 pangkat 3. Contoh yang lain. Nah, ini. Ketika kita punya nomor mobil gitu ya. Tentunya di sini ada kombinasi antara huruf dengan digit. Berapa possibility dari nomor mobil yang berbeda yang mungkin terbentuk dari 3 huruf yang diikuti dengan 3 angka. Kita tahu bahwa huruf abjad itu ada di sini kan 3 huruf ya. Huruf abjad itu kita punya 26 huruf. Kemudian digit itu ya 0 sampai 9, maka ini ada 10. Nah, dari sini ini akan diambil dalam 3 huruf ya dan 3 digit, maka di sini langsung solusinya adalah 26 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 3. Oke, kita lanjutkan tentang factorial representation.
Nah, di factorial representation ini saya kira teman-teman sudah familiar ya, apa itu faktorial. Jadi faktorial itu merupakan suatu perkalian dari n angka atau angka n, kemudian dikalikan lagi dengan eh, apa namanya n-1 dikalikan lagi dengan n-2 dan seterusnya sampai dengan 1. Dan ini disimbolkan dengan tanda seru yang ini adalah berupa faktorial. Jadi ini definisi dari factorial representation. Dia akan terus menurun ya, dari n, kemudian n berkurang 1, n berkurang 2, dan seterusnya sampai kali 1. Ya. Jadi ordernya terakhir sampai 1. Contohnya seperti apa kasusnya? Kita lihat. Misalnya di sini ada 6 orang yang dia berdiri secara berjajar. Nah, ada berapa banyak cara kemungkinan 6 orang tersebut berdiri secara berjajar? Jawabannya adalah 6 faktorial. Yang dia diperoleh dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Ya, ini contohnya. Kita masuk ke permutasi di sini sekarang. Permutasi itu apa? Ya, permutasi itu merupakan urutan dari objek-objek yang dia perlu mendefinisikan apa namanya urutan. Di dalam permutasi ini kita memperhatikan nih urutan. Urutan ini sangat penting gitu ya. Karena AB dengan BA itu berbeda misalnya. Atau misalnya ada ABC dengan BCA gitu ya. Itu juga berbeda. Jadi di permutasi ini kita perlu memperhatikan urutan. Contohnya kasusnya di sini ya. Kita akan mengatur 3 huruf ya. Ada berapa banyak cara yang kita bisa lakukan ya. Ilustrasinya kita membuat 3 kotak di sini ya. Yang mana masing-masing kotak ini akan kita isi dengan huruf A, B, atau C. Jadi di sini ya ilustrasinya adalah kita dengan memasukkan ya, di kotak pertama ini ada berapa kemungkinan ya. Ya kemungkinannya ya kita bisa masukkan A, B, atau C. Tapi setelah A ini atau salah satu huruf dari A, B, C ini masuk di sini ya, dia tidak masuk ke sini kan. Berarti yang dimungkinkan dari kotak yang kedua ini ada 2 huruf gitu ya. Kemudian ya, sisanya berarti di sini tinggal 1 huruf. Maka total cara atau kemungkinan banyaknya cara ya yang bisa kita peroleh itu adalah 3 kali 2 kali 1 di sini. Oke. Kemudian contoh yang ke-7 ya. Ada banyak cara apabila di sini ada 4 orang di sini yang kita pengen atur ya. Contoh 7 ini sebetulnya hampir sama dengan contoh yang ada di contoh kelima sebenarnya. Kita bisa gunakan faktorial representation di sini. Di mana ini kita punya 4 orang gitu ya, yang kita akan dudukan dalam atau akan tempatkan dalam satu baris ya, untuk foto misalnya ini ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Ya kalau di tuliskan dalam bentuk lain ya, ini sebenarnya sama dengan 4 faktorial kan gitu. Ya, 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya, nah di sini ada number of permutation. Ya. Maksudnya apa? Ya, jumlah permutasi dari suatu n objek yang diambil sebanyak r gitu ya. Itu direpresentasikan bentuk seperti menjadi notasi seperti ini. NPR sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Di mana n adalah number of object, ya, banyaknya objek, kemudian r adalah banyaknya posisinya. Atau banyaknya slot ya. Jadi dari misalnya dari 10 objek gitu ya, akan diambil 3 slot dan seterusnya. Tapi di sini sekali lagi kita ingat permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, contohnya di sini misalnya. Kita akan mendisplay 6 brand. Kita punya 6 brand di sini mau ditaruh di 3 tempat.
kita punya 3 tempat. Maka di sini kita gunakan permutasi. Karena apa? Kita perlu lihat urutan di sini. Maksudnya urutan brand A di rak pertama dengan brand B di rak kedua ini akan berbeda tentunya. Maka di sini kita gunakan apa? Permutasi. Ya, tinggal sini 6P3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial sama dengan 120. Ini contoh yang ke-9 sekarang. Nah, ini ada beberapa syarat di sini ya, ada 2 perbedaan kasus. Pertanyaannya adalah ada 3 digit number. Ada berapa banyak 3 digit number yang bisa dibentuk dari 5 numbers gitu. Kita punya 5 angka nih, mau diambil 3. Ya. Kalau di sini tidak ada pengulangan, nggak boleh ada pengulangan di situ, ya, maka kita langsung saja gunakan permutasi biasa di sini. Tidak boleh ada pengulangan. Maka langsung saja dari 5 ini akan diambil ke dalam 3 digit ya, berarti 5P3. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial seperti ini. Tapi yang kedua kasusnya kita memperbolehkan adanya pengulangan digit. Nah, ini kalau boleh ada pengulangan berarti kasusnya lain lagi. Jadi kalau kita bikin ilustrasi kayak kotak di box tadi ya, misalnya seperti ini, misalnya boleh ada pengulangan. Berarti sebetulnya yang di sini kemungkinannya ada berapa angka ya? 5, gitu kan? Yang di sini karena boleh diulang lagi ya, kita berarti ada 5 kemungkinan lagi angka yang boleh. Di sini juga boleh 5 angka lagi. Berarti kemungkinannya ada 5 kali 5 kali 5. Jadi kalau ini dengan pengulangan, kalau yang tanpa pengulangan sebenarnya. Ini sebenarnya juga mirip dengan kasus yang sebelumnya kan ini. Jadi kalau yang di sini tadi 6 akan ditaruh di 3 space on a shelf gitu ya. Kalau ini tadi ada 5 mau ditaruh di 3 angka. Tapi di sini nggak boleh ada pengulangan angka. Ya. Itu perbedaannya. Oke, kita lanjut ke contoh 10. Ini hampir sama kasusnya dengan kasus di example 9 tadi. Ya. Ada plat mobil yang mana, tapi di sini ada yang menarik, nanti ada sedikit yang berbeda karena di sini ada kombinasi nih antara digit dengan huruf ya. Kita lihat jawabannya. Kalau no repetition misalnya tidak boleh ada pengulangan, maka kasusnya seperti ini. Ya. Ada 10 angka ya kan. Berarti ini kita mau ambil tadi ke dalam 4 ya. Di sini 4 of the digit, contain 4 of the digit. Terdiri dari 4 digit. Ya. Maka di sini dari 10 akan diambil 4 dan dia nggak boleh ada pengulangan, maka pakainya permutasi. Lalu dia akan dikombinasikan dengan huruf, berarti dia harus dikalikan dengan berapa banyak jumlah alfabetnya. Kita punya alfabet itu ada 26 huruf, berarti tadi permutasi 10 ya, 10P4 ya, dikalikan 26 seperti itu. Nah, kalau kasus yang kedua di sini repetition of digit is allowed. Kita boleh mengulang digitnya. Ya sudah. Berarti nggak peduli dia langsung aja kita bikin ada number of digit dari 0 sampai 9.999 berarti ada 10.000 dikalikan dengan jumlah atau banyaknya huruf yang mungkin ya. Berarti ada 26. Baik. Nah, selanjutnya ada permutation of different kinds of object. Nah, di sini ketika kita memiliki beberapa objek yang berbeda, permutasinya seperti apa? Maksudnya, kita punya n objek, yang mana n objek itu nanti ada n1 gitu ya, yang mana di objek tersendiri, n2 objek yang lain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial kali dan seterusnya sampai nk faktorial. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya seperti ini misalnya. Ada 8 siswa yang dia akan diinapkan gitu ya. Ke dalam dua kamar dengan 3 bed dan 1 kamar
dengan 2 bedrooms, ya. Ada caranya, ada berapa banyak nih, gitu kan. Kita lihat di sini, ruang pertama, ya kita anggap sebagai N1, ada 3. Kemudian, jadi ini 3 bednya ada 2 ya, sorry. 3 bednya ada 2. Ya, N1 ini ruang pertama dengan 3 bed tadi. Kemudian N2 ini ruang kedua dengan 3 bed juga. Yang ruang ketiga ini ada N3 dengan 2 bed. Maka N-nya, ya, totalnya di sini adalah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Kita punya 8 ruangan gitu. Yang apa namanya? 8 ruang. 8 tempat tidur. Ya, 8 tempat tidur yang akan ditempati oleh 8 siswa kan gitu. Ya. Maka cara pengerjaannya adalah seperti ini. Tadi ini N-nya, N faktorialnya dibagi apa? N1 ini adalah 3 faktorial, N2 di sini 3, maka di sini 3 faktorial kalikan 2 faktorial. Bisa dipahami ya, semoga. Oke, kita lanjutkan kasus circular arrangements. Ya, ini gimana kita menyusun kasus yang mana itu objeknya itu diletakkan ya di suatu bentuk lingkaran gitu ya. Misalnya di dalam meja bundar atau berdiri melingkar seperti itu. Ya. Dimana di sini kita membedakan antara lingkaran yang searah jarum jam dengan yang berlawanan dengan jarum jam. Maka ini kita menghitung dengan N-1. Ya. Perhitungannya dengan N-1. Banyaknya objek dikurangi 1 faktorial. Kita lihat contoh kasusnya di sini. Ya. Contoh kasusnya di sini, misalnya ada 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan duduk di sebuah meja bundar. Nah, ini kasus pertama pertanyaannya, kalau nggak ada restriction, bebas. Ya. Yang penting mereka berenam itu duduk melingkar gitu kan. Maka caranya duduk ada 6 kurangi 1 faktorial, sama dengan 5 faktorial. Kalau yang kedua misalnya, men and women alternate. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah secara posisi duduk ya, laki-laki dan perempuan itu selang-seling gitu kan. Nah, ini caranya gimana? Caranya ya 3 min 1 faktorial dikalikan 3 faktorial. Oke, yang ketiga misalnya di sini ada 2 orang yang selalu duduknya bersebelahan, misalnya Ali sama Budi gitu ya. Maka di sini ceritanya adalah 2 faktorial dikalikan 4 faktorial. Jadi kalau ada 2 orang yang selalu sebelahan terus gitu ya. Jadi kayak gini. Itu 2 faktorial dikalikan ini 4 faktorial. Maka ada 48. Baik, kita lanjutkan tentang combination yang terakhir. Jadi bedanya antara combination dan permutation itu sederhana sih. Kalau permutation itu kita lihat urutan. Kalau combination, ini kita nggak peduli urutannya. Mau urutan seperti apa, terserah. Nah, dan ini representasi notasinya seperti ini, NCR. Yang mana dia sama dengan permutasi dibagi R faktorial. Mutasi N, R gitu ya, dibagi R faktorial. Ini adalah the number of combination of R objects from N distinct object. Dikombinasi dari R objek dari N objek yang berbeda. Ya. Kita lihat contohnya. Satu contoh di sini kita punya tim basket gitu, yang terdiri dari 5 orang. Tapi 5 orang ini tadi akan dipilih dari 8 pemain. Nah, caranya memilih ada berapa banyak cara nanti gitu ya. Maka ya sudah kombinasi 8 5 gitu ya. Dari 8 akan diambil 5. Dan ini terserah itu siapa aja, nggak peduli urutan kan gitu ya. 8 faktorial dibagi 8 kurangi 5 dikalikan 5 faktorial. Ini R-nya, ini adalah N-nya. Ini R-nya, ya. Dan ini adalah apa? N-nya. Sehingga diperoleh ada 56 cara.
Oke, demikian penjelasan tentang permutation and combination kali ini. Ini beberapa referensi yang bisa dipakai untuk dibaca yang kami gunakan di slide ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.